di Jawa pengen belajar mondok ke Siwun, ke Hadramut tadi. Li talabil ilmi indal Habib Ali Al-Habsyi. Nggak bisa. Si anak nggak bisa tausiah, nggak bisa memberi nasihat, nggak bisa ceramah. Wa qaddamu ilai mas'alah fala yadri jawabuh. Dan ditanyakan suatu masalah, nggak satu pun pertanyaan yang bisa dia jawab. Ditanya ini nggak tahu, tanya itu nggak tahu, tanya tentang ini nggak tahu, nggak ada tahu tentang agama. Fa'aruf wa hina idin annahu jahil. Akhirnya ayahnya sadar bahwasanya ternyata anakku ini bodoh, anakku ini nggak tahu apa-apa, walaupun sudah aku kirim ke Tarim. Waftabaka abuhu wa hazina, dan akhirnya ayahnya malu, dia membuat malu keluarganya, membuat malu ayahnya, wa hazina, dan ayahnya sedih, hatta maridha, saking malunya ayahnya, saking kepikirannya ayahnya, hatta maridha, sehingga ayahnya sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah mendengarkan cuplikan video ya. Ada seorang ustadz yang membacakan kitab yang dikarang oleh Habib Ali Al-Habsyi. Dalam kisahnya tersebut itu rasis. Kenapa kami mengatakan rasis? Karena menyebutkan suku Jawa. Jadi ceritanya ada suku Jawa yang mondok, ya bukan mondok, kuliah apa ya, tapi dulu apa ada ke Tarim di tempatnya Habib Ali Al-Habsyi. Tapi kaslanun, malas dalam kisahnya itu. Padahal orang tuanya sudah banyak keluar biaya. Padahal orang tuanya sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Ya bisa dibayangkan, ngaji di tempatnya Habib itu biayanya pasti besar kan itu. Dan sangat berharap dalam kisahnya, dalam narasinya itu, dengan anaknya yang mondok itu, dengan harapan pulang ya jadi kiai lah, jadi orang alim. Nah setelah 5 tahun lebih dalam kisah tersebut, anaknya itu pulang disambut, terus mengumpulkan orang, nah ternyata tidak bisa apa-apa, bodoh. Sampai orang tuanya itu susah, terus sakit, terus meninggal. Ceritanya seperti itu. Menyebutkan nama suku Jawa ini rasis menurut kami. Pertanyaannya, apakah di Jawa itu kurang pondok, kurang tempat mengaji? Wow, di sini itu lebih banyak. Dan kalau kita berbicara fakta ya, berbicara fakta, sejarah bahwa orang-orang Nusantara ini banyak yang menjadi imam Masjidil Haram loh. Banyak. Seperti Syekh Junaid Al-Betawi, Syekh Imam An-Nawawi, dan yang lain-lain. Itu banyak. Nah, dari kalangan Habib ini apakah ada dari Hadramut? Oh, tidak ada dalam sejarahnya. Makanya dari kisah tersebut ini rasis. Berani-beraninya Habib Ali Al-Habsyi ini menyebutkan suku-suku Jawa yang kaslanun, yang malas, terus mondok ke Tarim, sama orang tuanya dibiayai dan habis biaya besar dengan pengharapan yang luar biasa. Harapannya orang tua ya pulang itu anaknya menjadi kiai, menjadi ngalim. Tapi faktanya tidak bisa apa-apa karena di pondok cuma tidur, bukan makan. Ceritanya seperti itu. Ini loh, kalau kita cocokkan dengan sejarah, apakah di Nusantara ini kekurangan orang alim? Apakah di Nusantara ini kekurangan pondok pesantren, tempat mencari ilmu? Wow, di sini luar biasa, saking banyaknya, tinggal menentukan pilihan. Nah, terus dari sejarah Nusantara ini banyak loh kiai-kiai Nusantara yang menjadi imam Masjidil Haram. Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Junaid Al-Betawi, banyak.
Nah, terus dikembalikan lagi. Nah, ini golongan Khabib dari Yaman ini apakah ada? Pernah terekam sejarahnya menjadi Imam Masjidil Haram? Kan tidak ada kabarnya toh. Gitu loh. Ini lucu. Memang kalau kita telusuri ya dari objektivitas sejarah, kita akan menemukan keiskalan-keiskalan. Salah satu strategi Bani Ba'alwi itu selalu mengunggulkan golongan mereka. Kan gitu tuh, selalu mengunggulkan golongan mereka. Tidak pernah mengunggulkan golongan yang lain. Yang ada itu yang unggul ya leluhur mereka, kakek moyang mereka, dan lain-lain. Pokoknya itu saja. Nah, mereka dari sisi lain tidak segan-segan menjatuhkan, menghina, mencaci maki yang lainnya. Itu loh. Termasuk kisah yang dibacakan oleh seorang ustadz tadi ya, itu karangannya Habib Ali Al-Habsyi ya, yang membuat kisah ada orang Jawa ya, dulu katanya datang ke Tarim mencari ilmu, biaya orang tua mendukung, biaya sudah banyak, kan gitu loh. Dan pengharapan orang tuanya agar anaknya itu menjadi orang alim, orang besar, tapi ternyata sampai di Indonesia ya bodoh, dengan dalih mereka itu orang Jawa itu kaslanun, malas, tidak mau ngaji, tidak mau. Ini rasis. Ini salah satu bentuk penghinaan kepada suku Jawa kita tersebut. Ini ngeri. Ini kalau kita cermati ya pola-pola mereka seperti itu. Mereka tidak segan-segannya menjatuhkan, menghina golongan yang lain, apalagi di Jawa. Ya, untuk mengangkat grade mereka agar mereka itu seakan-akan paling hebat, paling maha segala-galanya. Itu. Jadi dari kisah yang dibacakan oleh seorang ustadz yang dikarang oleh Habib Ali Al-Habsyi ini, yang menyebutkan nama suku Jawa, kami sebagai orang Jawa ya tersinggung. Itu namanya siapa, terus tahun berapa, kan begitu tuh. Terus apakah benar-benar ada? Apa hanya hayalan Habib Ali Al-Habsyi untuk menjatuhkan suku Jawa karena dianggap kaslanun, dianggap malas. Orang tuanya sudah mendukung penuh, membiayai penuh, tetapi anaknya malas. Apakah seperti itu? Padahal leluhur orang-orang Nusantara ini luar biasa. Sejarah sudah mencatat dengan tinta tebal bahwa leluhur Nusantara ini pernah menjadi Imam Masjidil Haram, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Junaid Al-Betawi, dan yang lain-lain. Nah, pertanyaannya, apakah ada dari golongan Ba'alwi yang pernah menjadi Imam Masjidil Haram? Ini loh, ini kan fair kalau model begini. Kalau hanya model bikin narasi, bikin kisah, semua orang bisa. Ini yang harus kita waspadai, kita cermati. Bahwa selama ini mereka itu ya selalu mengunggulkan golongan mereka saja, tanpa mau mengunggulkan golongan yang lain. Tentu ini ada maksud dan tujuan. Ada udang di balik batu, ada maksud dan tujuan. Dan mereka tidak segan-segan merendahkan golongan yang lain. Ini fakta. Gitu. Jadi jelas, ini cerita-cerita di dalam kitab yang dikarang Habib Ali Al-Habsyi ini rasis, menyebutkan suku Jawa. Kami sebagai orang Jawa ya tidak terima dikatakan kaslanun. Yang kaslanun itu golongan kalian,
tidak mau bekerja, isinya dawir saja kan gitu. Nah, terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.